Nah ini konsep yang kita analisis ya sehari-hari, tim saya sama tim itu melakukan ini. Kita harus memprediksi gross biomass potensialnya. Kita harus lihat dampak lingkungannya juga, ekologicalnya juga. Kita tidak semua lahan itu bisa kita kapitalisasi, bisa kita pakai. Nggak semua sumber biomas itu bisa kita pakai untuk co-firing ya gitu. Misalnya, ada kayu nih, kita bisa pakai nih, enggak. Tidak, jangan seperti itu juga gitu. Kita harus hati-hati juga dengan isu deforestasi. Kita harus hati-hati juga dengan isu ecological, karena ini apa namanya itu, bisa ketika kita kurang waste kita, yang kita lakukan tentu akan memanfaatkan penebangan gitu ya, dan kita harus hati-hati. Tapi sejauh ini yang dilakukan sama PLN EP dan PLN itu masih memanfaatkan sampah atau limbah dari agro dan forestry kita. Jadi kita belum maksimum, atau paling besar yang kita lakukan itu masih dari waste, mungkin dari penanaman atau kerjasama dengan hutan tanaman energi dan industri itu masih kecil sekali. Itu pun masih bersifat trial seperti yang Israel sebelumnya. Next. Nah, dari ketersediaan sumber-sumber ini kita dapatin angka-angka yang cukup lumayan ya. Jadi misalnya kita angka indikatif kita 80 juta ya. Itu ada dari tandan kosong, cangkang tadi segala macam ya, ada yang pengolahan pakai pellet dan segala macam. Ternyata biomass yang belum termanfaatkan itu teman-teman semua itu jumlahnya 51 juta ton. Itu belum termanfaatkan. Gitu. Ya di luar itu ya kita sudah manfaatkan di pembangkit kita PLN, ada yang diekspor, ada yang sektor domestik tadi industri sama kelistrikan seperti kita gitu. Jadi kita masih punya kesempatan yang besar sekali untuk memonetize atau memaksimalkan hasil dari waste forestry kita ini untuk pembangkit-pembangkit yang kita miliki gitu. Ini yang sekarang kita lagi upayakan, dan mudah-mudahan di Gadrik UI teman-teman ini juga bisa berkolaborasi dengan kita ya untuk bisa mewujudkan ini dalam rangka ketahanan energi nasional juga gitu.